Pemirsa, hujan deras lebih dari 3 jam yang mengguyur wilayah Saradan, Kabupaten Madiun, menyebabkan banjir di sejumlah desa. Evakuasi terhadap lansia sempat berlangsung dramatis di tengah derasnya arus banjir. Nenek ini akhirnya bisa bernafas lega setelah berhasil dievakuasi relawan dan anggota TNI. Hujan yang mengguyur kawasan Saradan, Kabupaten Madiun selama 3 jam membuat sungai meluap dan menggenangi rumah warga. Data BPBD Kabupaten Madiun, ketinggian banjir bervariasi antara 80 hingga 150 cm. Makanya warga sini langsung buru-buru mengungsi, mobil-mobil, motor-motor langsung diangkat semua ke tempat yang lebih tinggi. 150 kepala keluarga terdampak dan diungsikan ke tempat yang lebih aman. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Ya, tidak hanya bencana pemirsa, di musim hujan seperti sekarang Anda juga harus waspada terhadap munculnya hewan seperti ular. Di Makassar, warga resah karena diteror dengan kemunculan belasan anak ular jenis piton molu di pagar dan halaman rumah warga. Belasan anak ular piton molu tiba-tiba muncul di jemuran, pagar, dan pintu masuk rumah warga yang tinggal di perumahan Bumi Tamalan Rea, Permai, Makassar, Sulawesi Selatan. Kemunculan ular piton ini membuat warga sekitar resah karena dikhawatirkan membahayakan bagi anak-anak. 17 ular piton ini diperkirakan muncul dari selokan dan pohon di permukiman warga akibat cuaca dingin setelah hujan deras. Tim Animal Rescue Damkar Kota Makassar dibantu warga berjibaku untuk menangkap ular. Mengingat ular piton merupakan memiliki bisa yang mematikan dan tergolong hewan yang dilindungi di Indonesia. Belasan anak ular piton ini kemudian diserahkan ke komunitas pecinta reptil. Sementara hingga saat ini warga masih memburu induk ular. Di sekitar pagar semua di warga sini. Oh, berapa rumah ditempati, Pak? 2 rumah ya? Iya. Ada berapa ekor ular yang diamankan? Sudah ada 17 ekor. 17 ekor? Iya. Oh. Waktu dia ditangkap, bagaimana posisinya ularnya, Pak? Melilit di pagar sebagian. Mulai di pagar? Iya. Memang heboh buat warga di sini itu seperti apa? Heboh karena kita takut semua, Pak. Takut, iya. Pemirsa, ribuan warga negara asing mulai berdatangan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ratusan warga negara Cina tiba dengan menggunakan pesawat charter. Guna mencegah penyebaran COVID, pengelola Bandara Suta dan TNI Polri akan melakukan karantina kepada WNA yang baru tiba di tanah air. Pertanggal 1 Januari 2021 hingga 14 Januari, pemerintah melarang sementara warga negara asing dari seluruh dunia untuk berkunjung ke Indonesia. Pelarangan tersebut sebagai respon COVID-19 jenis baru yang mulanya muncul di Inggris dan kini menyebar ke berbagai negara dunia. Maka sebelum 1 Januari 2021, pemerintah memperketat turis asing masuk ke Indonesia seperti yang terjadi dengan turis asing asal Cina. Dengan menggunakan pesawat charter Batik Air, ratusan warga negara Cina tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Langsung diperiksa suhu tubuhnya dan dokumen kesehatan PCR. Selanjutnya diarahkan ke bus guna dikarantina di hotel. Dalam sehari Bandara Soekarno-Hatta, 2.000 WNA tiba di Bandara Tangerang, Banten. Kita lihat bagaimana situasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ada Menia Mutiara di sana. Menia, apakah hingga kini masih ada wisatawan asing yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta? Baik, Fandi, Sasa, dan pemirsa, sekitar 30 menit yang lalu di pintu internasional, maksud kami pintu kedatangan internasional Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, terdapat sejumlah bus khusus yang menjemput warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang baru saja melakukan perjalanan dari luar negeri. Sehingga regulasi penutupan
pintu masuk bagi warga negara asing ini belum diberlakukan, namun para penumpang di pintu kedatangan internasional, baik itu warga negara asing atau warga negara Indonesia, diwajibkan menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan tes PCR yang berlaku selama 2 kali 24 jam. Setelah itu, para penumpang yang baru saja tiba dari luar negeri akan dikenakan gelang berwarna hijau dan langsung diarahkan menuju bus khusus penjemputan para penumpang yang baru tiba dari luar negeri. Kemudian mereka akan dibawa untuk dilakukan karantina lagi selama 5 hari dan tes ulang kembali untuk mengetahui hasil dari PCR yang dilakukan secara bersamaan setelah tiba dari luar negeri. Seperti yang diketahui bahwa regulasi penutupan pintu kedatangan bagi warga negara asing akan diterapkan pada 1 Januari 2021 atau tepat pada pembuka tahun yang berlaku selama 14 hari sesuai dengan surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 3 tahun 2020 tentang protokol kesehatan perjalanan orang selama musim libur perayaan Natal dan pergantian tahun. Fandi dan Sasa. Baik, terima kasih Meinia Mutiara melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, masih dalam rangka menekan penyebaran virus corona guna menghindari klaster baru tempat wisata. Pemprov DKI Jakarta memastikan Taman Mini Indonesia Indah tidak beroperasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2021. Taman Mini Indonesia Indah dipastikan tutup saat libur tahun baru 2021, yaitu tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2021. Sebelumnya TMII direncanakan tetap beroperasi saat libur tahun baru. Setelah dipertimbangkan oleh pihak manajemen, tutupnya TMII pada libur tahun baru dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 dan menghindari kerumunan. Hal ini dilakukan juga sesuai dengan arahan aturan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Di luar tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2021, Taman Mini tetap beroperasi seperti biasa. Dan pemirsa, ada rekan kami Bunga Ayu di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Kira-kira ada informasi apa di sana? Bagaimana informasinya? Apakah sudah ditetapkan atau meskipun sudah ditetapkan ditutup, masih adakah pengunjung yang mencoba datang ke TMII saat ini? Bunga. Ya, baik Fandi dan juga Syafa, beginilah 1 hari jelang penutupan libur tahun baru tepatnya di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Pastinya suasana pada sejak pagi tadi di TMII ini masih banyak juga masyarakat yang datang ke TMII. Meskipun demikian, hal ini masih terhitung lengang, Fandi dan juga Syafa. Dan kebanyakan sejak pagi tadi masyarakat yang datang ke TMII, pengunjung ini adalah rata-rata mereka yang sedang melakukan olahraga dan juga ada juga sebagian masyarakat yang masih menikmati libur panjangnya dengan cara mengambil cuti. Kemudian mereka bersengaja datang ke sini untuk menyempatkan mengingat besok ditutupnya kawasan TMII ini pada tanggal 31 Desember 2020 dan juga 1 Januari 2021. Kami pun juga langsung mengkonfirmasi kepada pihak manajemen memang dibenarkan akan ditutup selama 2 hari. Hal ini adalah untuk menekan penyebaran virus COVID-19 dan juga ini untuk mencegah penyebaran klaster-klaster penyebaran dari virus COVID-19. Selain itu, setelah nantinya dilakukan penutupan sementara pada saat libur tahun baru 2021 akan dibuka kembali. Ini jam operasi sama seperti biasanya, yaitu pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya di sini masih diterapkan protokol kesehatan seperti tadi saya saat masuk ini dicek suhu tubuh terlebih dahulu dan juga menerapkan 3M. Fandi, Syafa. Ya, terima kasih Bunga Ayu melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur dan selamat bertugas kembali.